Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Halo? Bu Rida. Iya, Iya, Bu. Ibu. Bu Nita, maaf ya. Saya Hmm, mengganggu nih nelpon Bu Nita. nggak apa-apa, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Nita, mohon maaf nih. Saya mungkin kurang sopan kali ya. Tapi eh, sepertinya sudah waktunya mepet. Jadi saya menelpon Bu Nita untuk membicarakan sesuatu. Oh, begitu. Emang apa, Bu? Ada apa? Tujuan Ibu nelpon saya? Kenapa, Bu? Begini, Bu. Eh, Saya itu kan sudah hampir setengah tahun ya, hampir 6 bulan sudah mau ujian semester. Nah, Mhm. sedangkan saya bersama rekan saya itu sepertinya kurang dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Jadi saya ingin cerita sama Bu Nita dan ingin berbagi solusi, apakah solusi ini baik atau tidak, seperti itu, Bu. Oh, jadi permasalahannya Ibu kurang ada kolaborasi dengan rekan Ibu sesama guru kelas 6. Betul. Kira-kira menurut Ibu, guru tersebut pasti ada alasannya kenapa, tidak mau berkolaborasi dengan Bu Rida. Iya, sepertinya ya, Bu, yang Mhm. saya rasakan itu, ini Ibu L itu sepertinya tidak mau menerima masukan-masukan dari saya dan, ide-ide Mmm. dari saya itu dia tidak mau menerimanya. Mungkin karena dia itu senior, jadi ingin dianggap senior, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Selama ini Bu Rida sudah mencoba pendekatan secara personil nggak terhadap Bu L? Misalkan ngobrol gitu secara pribadi supaya lebih dekat, pernah nggak Ibu seperti itu? Pernah, cuman responnya itu tetap saja kurang baik. Karena kan Mmm. memang watak orangnya itu seperti itu. Jadi, eee, saya merasa tidak terlalu direspon oleh dia. Oh, begitu. Menurut Bu Rida, kondisi ideal itu tentang kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara Bu Rida sama Bu El itu seperti apa sih? Mmm, yang idealnya itu kan kita kalau misalkan namanya satu jenjang ya, Mhm. apalagi kita satu instansi dan satu jenjang, satu rombel, eee, kita harus maksudnya berbagi pengalaman, kemudian saling melengkapi, karena kan, misalkan nih di kelas A, kita belajar apa, Ibu L belajar apa. Nah, sedangkan kita ada 4 kelas dan yang, Mhm. beliau sendiri tidak mau ikut bersama-sama kalau dengan saya, kalau ada saya, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira nih kalau bisa dikasih nilai skala antara 1 sampai 10, tingkat apa, komunikasi yang efektif dan kolaborasi Bu Rida dengan Bu El itu di skala berapa? Kalau untuk saat ini sepertinya sekitar skala 4 kali ya, karena, Oh. kalau saya berbicara saja dia tidak mengindahkan, tidak mau, apa ya, karena kan memang saya masih baru, ibu menempatkan saya di kelas 6. Jadi Mhm. sepertinya, seperti, udahlah junior tidak berpengalaman, seperti itu, makanya saya bingung, Bu. Oh, begitu. Nih kira-kira skala berapa sih yang Ibu inginkan dari 1 sampai 10 komunikasi dan kolaborasi antara Ibu dan Bu El? Saya sih tidak, ya emang lebih bagus itu kalau kita memang jadi bukan hanya teman sejawat, tetapi kita juga Mhm. menjadi teman dalam berbagai hal. Minimal ya menjadi teman dalam pembelajaran itu ya dinilai 8 lah, di skala 8, Bu. Skalanya cukup bagus, Bu. Nih, kemudian apa rencana Ibu untuk mencapai standar atau skala 8 atau 9 itu supaya kolaborasi antara Ibu dan Bu El tetap terjalin?
Nah, itu dia Ibu, saya, nelpon Ibu itu ini kan karena hari Minggu sudah mepet waktunya, kita kan mau menghadapi PAS. Saya mau mengusulkan Bu, itu pun kalau usulan saya diterima oleh Ibu. Bagaimana kemarin itu kan, saya, diminta Ibu untuk menjadi sekretaris PAS. Nah Mhm. dan nanti untuk ketuanya Ibu Leni. Nah, bagaimana kalau misalkan Ibu L ini dilibatkan dalam kepanitiaan PAS. Jadi saya, eee, lebih maksudnya, berkolaborasinya itu dan komunikasinya itu lebih terjalin. Bagaimana, Bu? Oh, ide yang bagus Bu Rida, kita coba ya. Insya Allah nanti saya libatkan Bu El dalam kepanitiaan PAS. Nih, menurut Bu Rida, kira-kira nih posisi yang cocok untuk Bu El supaya komunikasi dan kolaborasinya lebih intens dengan Bu Rida, kira-kira Bu El itu cocok di posisi apa, Bu? Sepertinya karena orangnya itu sulit diperintah, Mhm. sepertinya, cocok di, bagian bendahara mungkin ya, Bu, ya, untuk Mmm. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan, pembiayaan. Mungkin itu lebih cocok untuk dia. Oh, baik. Insya Allah besok saya SK-kan untuk kepanitiaan PAS-nya, Bu Rida sebagai sekretaris, Bu El sebagai bendahara, supaya lebih intens lagi komunikasi dan kerjasamanya. Besok saya share di grup ya, SK-nya. Baik, Ibu, terima kasih Kemudian nih banyak. ya, kemudian kapan kira-kira Bu Rida sama Bu El dan rekan-rekan yang lain akan, mulai bekerja dalam kepanitiaan PAS? Eee, karena 2 minggu lagi ini akan menghadapi PAS, kita kan harus Mhm. benar-benar mempersiapkan, menggandakan soal, menghitung dan memasukkan ke amplop. Hari Mhm. Senin sudah harus siap, Bu, sudah harus siap bekerja. Karena ada beberapa guru juga sudah, mengumpulkan soal dan kisi-kisi, dan insya Allah akan Oh. digandakan hari Senin. Ya, siap. Luar biasa nih Bu Rida, gercep ya. Kira-kira nih Bu Rida, siapa yang akan Bu Rida libatkan nanti di kepanitiaan PAS supaya ketika nanti sedang bekerja, komunikasi dan kolaborasinya terjalin dengan baik? Tentunya yang saya libatkan ya, para guru-guru yang menjadi panitia PAS, Bu. Mhm. Karena, dengan obrolan-obrolan sekitar PAS mungkin akan terjalin komunikasi yang baik dan berkolaborasi dan tentunya nanti, akan terbiasa kita berkomunikasi dengan baik untuk selanjutnya. Oh, baik kalau seperti itu. Tetap semangat ya Bu Rida. Semoga Semangat, Bu. ya, semoga apa yang direncanakan Bu Rida berjalan dengan baik. Semoga Amin. komunikasi dan kerjasama antara guru kelas 6, wabil khusus Bu Rida dengan Bu El terjalin dengan baik. Ya. Iya, amin. Terima kasih banyak, Bu, atas sudah menerima usulan dari saya dan sudah, melegakan hati saya. Baik. Nih kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Rida hari ini setelah kita, diskusi? Alhamdulillah itu yang tadi saya katakan, saya lega, Bu, karena, Oh. semua yang ada di perasaan itu, terkeluarkan terutama sudah, terselesaikan. Maksudnya, sudah mendapatkan solusi. Ibu juga sudah mengizinkan untuk, membuka peluang saya berkolaborasi dan berkomunikasi kembali dengan, Bu El. Semoga keberlanjutannya juga terus berkomunikasi dengan baik. Amin. Nanti kita ngobrol lagi ya, kita diskusi lagi hasil dari, kerja panitia PAS, hasil dari, kolaborasi dan komunikasi Ibu dengan Bu El. Baik, Ya, Bu Ibu. Ida, Ibu, terima kasih banyak. Ini maaf ya saya mengganggu waktu Ibu. nggak Terima apa-apa Bu kasih Ida. banyak. Jangan bosan-bosan. Alhamdulillah kepala sekolah, dapat menaungi guru-gurunya. Terima kasih banyak, Bu. Saya Iya. pamit ya, Bu, ya. Iya, Selamat Bu. beristirahat. Mohon maaf atas, terganggunya waktu Ibu. Nggak apa-apa Ibu, tetap Baik, Ibu. semangat ya, semangat Iya, demi semangat. perubahan yang lebih baik. Siap, semangat, Bu. Ya sudah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiling tiling tiling. Ih, Bu Nita nelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya? Bu Nita, baik alhamdulillah. Bagaimana Bu Nita? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu, mohon maaf ini ganggu waktunya. Kalau Ibu berkenan, ada sesuatu yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Ibu punya Boleh. waktu nggak? Alhamdulillah waktunya sedang luang. Bagaimana Bu? Sebentar. Silahkan Ibu. Bu, ulangi ya. Tadi lupa tahu. Siap. Ulangi. Tadi lupa Ya. ini juga belum di-record nih yang di HP. Bentar. Ya. Dah. Yuk. Bentar. Tapi hitam doang yang di HP mah biarin ya. Ya. Oke. Siap. Tiling. Ih, Bu Nita nelpon. Halo, Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Bu Nita tumben ini. Ada apa ya? Ibu, ya sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Jika Ibu berkenan dan ada waktu luang, boleh nggak Bu, saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Ibu? Oh, boleh dong. Tidak, alhamdulillah. Ini sedang luang waktunya. Silahkan, ada apa Ibu? Apa tujuan Ibu menelpon saya? Jadi begini Ibu, Ibu kan sebagai kepala sekolah senior nih, sekolahnya juga sudah maju, sudah bagus, pengen sharing Ibu, mau nanya tipsnya bagaimana memajukan sekolah, terutama dalam pembelajaran untuk anak-anak supaya mutu sekolah itu meningkat Ibu. Jadi saya inginnya sekolah saya itu mengalami kemajuan terutama dari segi pembelajaran anak-anak di kelas. Ya contohnya seperti sekolah Ibu lah yang sudah menjadi juara sebagai sekolah terbaik tahun ini. Iya, alhamdulillah. Kira-kira menurut Bu Nita, apa ya penyebab proses KBM di sekolah Ibu itu kurang baik? Sebenarnya sih banyak sekali penyebabnya, Bu. Karena saya kan kepala sekolah baru, saya juga masih proses pengamatan gitu kan. Saya lihat banyak faktor, Bu. Yang paling utama faktor dari gurunya mungkin, Bu. Jadi saya lihat selama ini gurunya kalau ngajar itu, tanpa perencanaan. Kemudian, siswanya kurang aktif, jarang menggunakan metode atau, alat peraga. Jadi terkesannya itu kayak model pembelajaran zaman dulu aja gitu, Bu, yang teacher center. Oh, begitu. Menurut Bu Nita ya, menurut Bu Nita ini, proses KBM yang ideal itu, yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, saya pengennya guru itu sebelum ke kelas, membuat perencanaan yang baik supaya pembelajaran bisa berjalan lancar. Kemudian menggunakan media dan metode yang bervariasi. Kemudian anak dilibatkan dalam proses belajar. Jadi anak tidak hanya mendengarkan saja. Jadi yang diamati saya selama ini, anak itu tidak aktif gitu Bu. Jadi saya pengennya itu beralih dari teacher center ke student center sehingga minat dan bakat anak itu bisa benar-benar tergali potensinya gitu Bu. Oh, baik. Iya, bagus, Bu. Bagus, kita memang harus memajukan. Kalau bisa dinilai proses KBM di SD yang sekarang Ibu pegang itu ya, yang sekarang nih skalanya itu berapa sih, Bu? Kalau saya nilai sih mungkin di kisaran 6 deh Bu.
Karena ya Oh, itu, gurunya juga, asal masuk aja, asal ngajar aja. Jadi seolah-olah kalau sudah ngajar, tunai sudah kewajibannya. Jadi oh, potensi dan minat anak itu kurang tergali, anak kurang dilibatkan gitu Bu, dalam pembelajaran. mhm. Pembelajarannya kayak menonton aja begitu Bu. Baik baik. Eee, nah, itu kan tadi skalanya di 6 ya. Nah, Mhm, jadi eee, untuk proses KBM-nya nih, yang Bu Nita inginkan, tadi kan yang sekarang nih, untuk yang mhm. diinginkan, Bu Nita menginginkan berada di skala berapa, Bu? Pengennya sih Bu antara 8 dan 9 Bu. Untuk meningkatkan, dari 6 ya, Mmm, dari baik. 6 saya inginnya sekolah saya berada di kisaran skala 8 dan 9 Ibu. Oh, bagus, Bu, untuk target seperti itu. Nah, untuk target yang 8 atau sampai 9 itu, bagaimana tuh caranya untuk mencapai target di skala 8 atau 9 itu? Apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama karena yang mau dibenahi terlebih dahulu adalah kompetensi gurunya, Bu. Ya, jadi saya rencananya akan mengadakan IHT, Bu, in-house training di sekolah untuk peningkatan kompetensi guru, terutama dalam, yang berkenaan tentang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Mungkin nanti juga saya pengen disisipkan tentang IHT, tentang pembelajaran diferensi lah, berdiferensiasi karena menurut saya itu salah satu solusi yang bagus untuk mengaktifkan, mengoptimalkan minat dan bakat siswa, Bu. Oh, begitu. Bagus, Bu Nita, bagus bagus. Nah, kira-kira kapan, Bu, IHT itu akan dilaksanakan? Rencananya sih Bu, saya akan laksanakan setelah kegiatan PAS. Itu kan ada jeda waktu tuh ya setelah kegiatan PAS. Jadi saya harap nanti di awal semester guru-guru sudah bisa menerapkan tentang pembelajaran menyenangkan itu di kelas sehingga proses pembelajaran bisa berubah. Baik 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 baik. Nah kan, sudah nih waktunya, insya Allah nanti setelah semester nih, ya. Mm-mm. Nah kira-kira siapa saja nih yang akan dilibatkan dalam, eee, pembelajaran IHT tersebut, Bu? Yang akan saya libatkan, terus saya rencananya sih Bu mau manggil narasumber yang benar-benar inilah paham dan ahli di bidang, terutama yang menguasai pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada saya punya teman Bu, beliau juga kebetulan lulusan guru penggerak angkatan 3 nih. Beliau juga sebagai narasumber akan ngisi di mana-mana, insya Allah saya akan undang beliau untuk hadir di sekolah. Dan Bu Koordinator Wilayah, Bu Korwil, juga karena beliau juga aktif dalam mengisi IHT-IHT, insya Allah akan saya libatkan juga. Oh, baik. Wah, bagus sekali Bu Nita ide-idenya. Baiklah nanti, saya juga tunggu ininya ya, apa sih hasilnya, hasil dari, peningkatan mutu, proses belajar mengajar di SDN Bu Nita nanti ya, Bu Nita ya. Siap Ibu. Baik eee, Bu Nita, aduh saya mau nanya nih, gimana sekarang perasaannya Bu Nita? Duh, lega Setelah sekali Ibu. Alhamdulillah saya punya tempat berbagi, tempat diskusi, kepala sekolah senior seperti Ibu yang selalu menjadi teladan buat saya sebagai panutan. Terima kasih banyak Ibu. Jadi rada-rada plong gitu kan. Mohon dukungannya Ibu. Amin, alhamdulillah. Semoga kita kita bersama nih dapat memajukan pendidikan di Indonesia, terutama Amin. sekolah saya yang saya pegang dan sekolah Bu Nita juga. Alhamdulillah kalau sudah Amin. plong. Terima kasih Wah, banyak Ibu untuk waktunya, baik untuk sama-sama sarannya. Bu. Mohon maaf ini Ibu sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada apa, kita sharing-sharing aja Bu, sharing Siap sharing Ibu. sharing. Terima Ya, kasih. mangga. Mungkin itu saja Ibu. Terima Iya, kasih Mang. banyak. Iya, Ya, mangga mangga Bu Nita, mangga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba stop.